Halo pejuang cita, apa kabar? Ya, semoga kamu baik-baik saja dan tetap semangat untuk memperjuangkan cita-citamu. Nah, kali ini Rai Cita bakal sharing tips supaya jadi pembelajar yang lebih baik dengan 7M. Nah, menurut penelitian Mimin ya, maksudnya dari teman-teman Rai Cita nih, kita coba baca beberapa referensi dan ternyata ada beberapa hal nih yang bisa bikin kita belajar dengan lebih baik dan tentunya bisa meningkatkan wawasan kita sebagai seorang pelajar. Oke, sebelumnya pasti kita pernah lihat ya atau pernah mikir ketika ngeliat seseorang itu, wah kok dia bisa pinter banget gitu ya. Terus kita bertanya-tanya kan, ya kok dia bisa tahu banyak hal ya. Yang sering ditanyakan mungkin juga bercanda itu makan apa sih dia gitu ya. Padahal ternyata yang lebih tepat itu bukan soal makan apanya nih gitu. Itu mungkin jadi salah satu faktor. Tapi sebenarnya bagaimana sih kebiasaan yang dilakukan atau apa saja hal-hal yang dilakukan untuk punya wawasan kayak mereka, bisa tahu banyak hal kayak mereka gitu. Nah langsung saja nih ya, daripada penasaran kayak lagu dangdut gitu kan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Nah, kita langsung aja nih akan share tips 7M supaya kita jadi pembelajar yang lebih keren. Oke, M yang pertama. Apa itu? M yang pertama adalah membaca. Wah, ini pasti langsung pada bilang nih, ya kenapa sih harus baca sih? Nah, makanya ini M-nya harus dihilangin, yaitu males. Nah, hilangin nih males. Walaupun kita baru pertama membiasakan membaca mungkin bakal terasa bosan, tapi percayalah ya bahwasanya kalau kata Jim Kwik itu leaders are readers. Pemimpin itu adalah pembaca ya. Orang-orang sukses di luar sana itu punya kebiasaan satu hal yang selalu konsisten, yaitu apa? Membaca ya. Membaca hal-hal yang bermanfaat. Ada yang baca media internasional ya, ada yang baca buku. Membaca itu membuat kita mampu mendownload pengetahuan yang sudah mungkin disusun puluhan tahun begitu ya, hanya dalam waktu sekian menit, hanya dalam waktu sekian jam. Jadi kalau sekarang kita masih ngerasa, wih ini teman kita lebih pintar, wawasannya lebih luas, maka coba kita tanyain, udah biasa belum kita untuk membaca? Ya, tentu kita membaca hal yang bermanfaat, hal yang positif gitu ya, bukan baca status doi aja nih. Oke, M yang kedua. M yang kedua itu apa? Menulis. Tadi M yang pertama membaca, M yang kedua adalah menulis. Mungkin kalian bakal bilang, kan bisa difoto materinya, bisa difotokopi kok, bisa diketik juga gitu ya. Nah, lihat nih, ada penelitian menarik dari seorang psikolog namanya Pam Muller dari Princeton University dan Daniel Oppenheimer dari University of California. Ternyata mencatat melalui kertas itu membuat pelajar dapat memperkuat daya ingatnya. Nah, makanya ada juga ya, teman-teman pasti pernah dengar apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ikatlah ilmu dengan mencatat. Nah, yang ketiga, M yang ketiga itu adalah mind map. Mind map atau peta pikiran ini proses di mana kita mengurai materi secara lebih rinci. Nah, dengan membuat mind map dalam catatan kita, ini membuat otak kita dapat berpikir lebih terkonsep ya, rinci, dan juga kita bisa memahami alur dan kerangka dari materi tersebut. Nah, jadi ini memudahkan kita untuk memahami materi itu secara lebih cepat. Oke, sekarang sampai ke M yang keempat. Apa itu M yang keempat? M keempat adalah menjelaskan. Menjelaskan, kalau kata Jim Kwik itu, ketika kita dapat ilmu, kalau kita pakai T namanya teach gitu ya, kita mengajarkan, itu akan lebih membuat kita mendalami materi yang sudah pernah kita pelajari. Makanya Albert Einstein pernah berkata, jika kamu tidak bisa menjelaskan satu hal dengan sederhana, itu artinya kamu belum benar-benar memahaminya. Jadi ini salah satu indikator kita paham adalah kita bisa membuat orang lain paham. Nah, jadi begitu, ilmu kalau kita bagiin ke orang lain itu justru gak akan rugi kita, gak akan kehilangan. Itu justru akan menambah daya ingat kita dan juga bisa dapat feedback nih kalau ternyata apa yang kita pahami itu ada yang salah atau perlu dikoreksi gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk membagikan ilmu yang teman-teman sudah dapatkan. Kita sampai ke M yang kelima. M kelima itu menanyakan.
Nih siapa teman-teman yang hari ini masih malu bertanya nih, waduh pengen nanya tapi takut dikira pertanyaan yang gak berbobot, takut dikatain temen, gitu aja masih harus ditanyain gitu ya. Sering kita punya perasaan itu. Jangan malu teman-teman semua, karena salah satu ciri pembelajar itu adalah aktif, dan salah satu keaktifan itu adalah aktif bertanya. Bertanya itu bukan berarti bodoh, itu justru tanda bahwa otak kita bekerja dan kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Bahkan ketika kita sudah mendapatkan jawaban, kita akan terus mencari sehingga kita menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi ini bentuk keaktifan kita. Makin kita aktif, maka pelajaran itu akan makin mudah atau makin cepat kita pahami. Oke, sekarang M yang keenam. M yang keenam itu mencoba. Di zaman yang serba cepat ini, banyak hal yang berubah dengan cepat. Nggak ada cara lain buat kita tahu banyak hal ya kecuali dengan mencoba, explore. Sehingga masalah yang kita temui dalam percobaan itu akan membuat kita untuk belajar. Ya, jadi kita juga tahu nih, kita nggak akan pernah tahu satu hal sebelum kita mencoba. Nah, jadi habiskan masa-masa pembelajaran ini dengan banyak mencoba hal-hal baru yang membuat teman-teman belajar lagi dan belajar lagi. Tapi harus dipastiin kita nyobainnya hal-hal yang positif dan bermanfaat tentunya. Nah, M yang ketujuh nih ya, terakhir adalah membiasakan. Nah, ini yang biasanya sulit. Kebanyakan kita nih ya, memulai aja sulit nih. Nah, ada yang udah memulai tapi akhirnya nggak mampu menuntaskan. Nah, makanya kita perlu yang namanya konsistensi untuk membiasakan ini. Sehingga ketika kita sudah ya membiasakan hal baru itu, membaca, menulis itu, ya kita akhirnya bisa terus melakukan hal itu dengan konsisten. Dengan konsisten membiasakan hal-hal baik itu, insya Allah akan membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita sebagai seorang pembelajar tadi. Nah, sekian dulu tips dari teman-teman Raih Cita kali ini. Semoga dengan 7M ini teman-teman bisa bersama-sama jadi pembelajar yang lebih keren, pembelajar yang lebih hebat. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa jika teman-teman pengen Raih Cita terus share tips untuk teman-teman semua, para pejuang cita, di komen, di like video ini, dan juga dibagikan secara gratis. Semoga manfaatnya terus tersebar secara lebih luas. Terima kasih teman-teman pejuang cita.